Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Munaf bin Qusay al-Qurasyi al-Umawi. Garis keturunan atau nasab sahabat ini bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada nenek moyang mereka yang bernama Abdul Manaf. Dia dilahirkan di Taif 6 tahun setelah tahun gajah, tepatnya pada 576 Masehi. Ibunya bernama Arwi binti Quraisy bin Rubiah bin Hubaib. Sahabat yang dikenal pemalu sekaligus dermawan ini termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam atau As-Sabiqunal Awwalun. Saat itu usianya lebih dari 30 tahun. Dia pernah 2 kali hijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Utsman diberi julukan Zunnurain atau pemilik 2 cahaya karena dia menikahi 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dia menikahi Ruqayyah hingga wanita ini meninggal saat terjadi perang Badar. Lalu dia menikahi Ummi Kulsum, adik istri pertamanya. Suatu ketika saat rombongan muslim Mekah sampai di Madinah, mereka membutuhkan air dan kebutuhan lainnya. Di tempat mereka tinggal, ada sumur milik laki-laki Yahudi dari Bani Ghifar. Dia biasa menjual 1 kantong air dengan ganti 1 genggam makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Sudahkah kamu menjual sumur ini dengan ganti 1 mata air surga?" Kemudian laki-laki itu menolak permintaan beliau, sebab hartanya hanya sumber mata air ini. Ternyata Utsman mendengar percakapan tersebut. Setelah Nabi pergi, Utsman pun menemui laki-laki itu dan membeli sumur yang dikenal dengan nama Sumur Rumah, seharga 35.000 dirham. "Apakah aku juga berhak mendapat mata air surga seperti yang engkau janjikan kepada laki-laki tadi?" tanya Utsman begitu menemui Rasulullah. Beliau pun mengiyakan. Maka sahabat ini mengabarkan kalau sumur itu telah dibeli, bahkan ditegaskan bahwa ia menjadi wakaf untuk kaum muslimin. Semua muslim, khususnya kaum muhajirin, bergembira dan merasakan betul manfaat kebaikan ini. Tercatat 2 kali Utsman membeli sumur dengan tujuan serupa. Yang satunya lagi diwakafkan saat pasukan muslim akan menghadapi perang Tabuk. Pasukan Usrah adalah pasukan muslimin yang dipersiapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang pasukan Romawi di Tabuk. Saat berangkat menuju medan perang, Utsman bin Affan membawa harta sebanyak 1000 dinar. Dia lalu menghampiri Rasulullah, meletakkan kantong berisi uang itu di pangkuan beliau. Maka spontan beliau bersabda seraya membolak-balikan uang dalam genggamannya, "Setelah hari ini, apapun yang dilakukan Utsman tidak membahayakan dirinya." Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa Utsman mempersiapkan dana perang sebesar 700 ukiah emas atau sekitar 2100 dinar bagi pasukan muslim yang akan menghadapi perang Tabuk. Menurut Hasan al-Basri, Utsman menyiapkan 750 ekor unta dan 50 ekor kuda ketika itu. Bagaimanapun tidak ada yang menyaksikan dirinya sebagai dermawan. Bukan itu saja yang dilakukan Utsman. Sejak menjadi muslim, dia selalu memerdekakan seorang budak setiap hari Jumat. Pada masa sebelum Islam, dia tidak pernah mencuri dan berzina. Apalagi ketika sudah bersama Rasulullah, dia berharap Allah meridhoinya dengan tidak berharap kepada dunia. Para sahabat mengenal Utsman sebagai pribadi yang rendah hati atau tawadu. Ketika menjadi khalifah, dia pernah tidur di masjid beralaskan sehelai selendang. Selendang itu pula yang dijadikan bantal. Tidak lama kemudian, seorang datang dan duduk di sisi lain selendang itu. Lalu datang laki-laki lainnya dan melakukan hal yang sama. Seolah kedudukan Utsman sama dengan mereka. Tidak masalah bagi sang khalifah, buktinya dia tidak beranjak dari situ, tetap tidur dengan nyaman. Seorang nenek bernama Rohimah bersaksi bahwa Utsman bin Affan berpuasa setahun penuh. Di samping dia selalu bangun malam melaksanakan sholat tahajud, dia biasa tidur di awal malam. Siang harinya Khalifah Utsman biasa qailullah, istirahat sejenak sebelum zuhur tiba di masjid. Bekas kerikil terlihat di punggungnya ketika bangun. Orang-orang tidak menyangka Amirul Mukminin, pemimpin mereka, tidur beralaskan lantai. Utsman juga biasa memberi makanan enak untuk orang lain. Adapun dia hanya makan kuah cuka dan minyak samin. Selain hidup zuhud, dia begitu pemalu. Bahkan saat mandi, dia malu melepas pakaiannya. Takwa dan malunya hanya kepada Allah, dan sungguh luar biasa. Utsman bin Affan, khalifah ketiga umat Islam, dalam gerak-geriknya terlihat sekali sangat merindukan negeri akhirat.
Perkataannya selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kaum muslimin pada masanya, mereka begitu tersentuh dengan keindahan kata-kata susunannya. Di antaranya berbunyi, "Bertakwalah kepada Allah, karena bertakwa kepadanya merupakan keuntungan." Suatu ketika Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Sungguh orang cerdas adalah yang mau menghisap dirinya ketika di dunia, yang giat beramal soleh untuk bekal kehidupan di akhirat, dan yang tekun berusaha mendapatkan cahaya Allah untuk menerangi kuburnya. Seorang hamba haruslah takut jikalau Allah membangkitkannya kelak dalam keadaan buta, padahal dia bisa melihat di dunia." Demikian ucapannya di suatu kesempatan. Tentang Al-Quran dia berkata, "Walaupun hati kita suci, kita tidak akan pernah kenyang dalam membaca Al-Quran." Juga pengakuan dirinya kepada salah seorang sahabat, "Setiap malam dan siangku senantiasa diisi dengan perjumpaan dengan Allah." Maksudnya dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Sewaktu menjadi khalifah atau pemimpin seluruh umat Islam, Utsman bin Affan memegang teguh amanah ini. Dia melakukan banyak hal demi kemaslahatan kaum muslimin. Pada tahun 26 Hijriah, Khalifah Utsman memperluas Masjidil Haram agar semua jemaah lebih mudah menunaikan ibadah. 3 tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 29 Hijriah, dia memperluas Masjid Nabawi. Secara khusus dia membangun dinding 2 masjid suci itu dengan batu dan membuat tiang-tiang masjid dari batu berukir. Utsman juga membangun kantor pengadilan. Semua urusan yang menyangkut peradilan, baik perkara sepele maupun rumit, diputuskan di situ. Kebijakan penertiban makanan selama Ramadan guna menghormati bulan suci umat Islam itu pun dibuat melalui lembaga hukum ini. Adapun hasil kerja Utsman yang kita rasakan manfaatnya hingga sekarang adalah penyatuan umat Islam dalam satu bacaan mushaf. Tujuannya memudahkan muslimin memahami kitabullah ini sesuai bahasa ibu masing-masing. Namun persoalannya timbul kebanggaan yang berlebihan di antara para pembacaan Al-Quran terhadap dialek bacaan mereka masing-masing. Kesalahan itu didapati oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Dikisahkan bahwa ketika memimpin pasukan muslim, dia mendapati dialek yang berbeda pada bacaan Al-Quran 2 anak buahnya. Setiap mereka merasa benar, dan saat itulah terbesit kekhawatiran akan terjadi perpecahan dalam kubu umat Islam. Sekembalinya pasukan ini ke Madinah, Huzaifah segera menemui Khalifah Utsman guna mencari solusi atas persoalan tadi. Khalifah pun berpikir untuk menyatukan bacaan dan mushaf umat Islam. Dia meminta mushaf susunan Abu Bakar As-Siddiq kepada Hafsah, putri Umar bin Khattab. Jika ada lafaz yang berbeda, sesuaikan ke dialek kaum Quraisy, karena Al-Quran diturunkan berdasarkan lisan mereka. Perintah sang khalifah kepada Zaid bin Sabit dan beberapa sahabat pilihan. Setelah selesai, Utsman mengeceknya lagi sebelum membagikan mushaf yang telah diperbarui itu ke seluruh wilayah Islam. Utsman bin Affan melanjutkan pembebasan berbagai wilayah untuk mengembangkan ajaran Islam. Beberapa di antaranya adalah pembebasan Persia tahun 31 Hijriah dan pembebasan Siprus. Suatu hari Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur di wilayah sekitar Siprus, ingin membentuk armada laut. Awalnya dia meminta izin pada Khalifah Umar, tapi ditolak. Baru saat Utsman menjadi khalifah, Muawiyah mendapat izin. Agar kita mudah membebaskan negeri Siprus, demikian alasannya. Awalnya Utsman menolak, tapi kemudian dia mengizinkannya dengan satu syarat. Tidak boleh memaksa seorang muslim pun untuk ikut dalam armada laut tersebut. Kemudian Muawiyah menyanggupinya. Akhirnya dia membuat kapal dibantu oleh para pekerja yang andal di bidang perkapalan. Hingga akhirnya Muawiyah dan pasukan muslim bergerak ke arah Siprus. Pada saat yang sama, armada laut dari wilayah Mesir juga diminta bertolak ke Siprus. Kedua armada laut muslim ini berhasil membebaskan Siprus. Penguasa wilayah itu membuat perjanjian damai dengan pasukan muslim. Hal ini terjadi pada tahun 28 Hijriah. Seorang Yahudi yang baru masuk Islam sengaja menyebarkan fitnah kepada semua umat Islam di berbagai wilayah. Namanya Abdullah bin Sabah. Dia hidup pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sayangnya dia tidak benar-benar beriman, hanya berpura-pura sehingga menjadi seorang munafik seperti Abdullah bin Ubay yang hidup pada masa Nabi SAW. Abdullah bin Sabah mengatakan kepada setiap muslim yang ditemuinya,
bahwa seharusnya yang menjadi penerus kekhalifahan umat Islam adalah Ali bin Abu Thalib. Tetapi Utsman sudah merampasnya dari Ali, ujarnya, memprovokasi. Banyak umat Islam yang terpengaruh oleh fitnah Ibnu Saba, hingga kabar tersebut sampai ke Madinah. Para sahabat pun berusaha meredamnya, namun fitnah lain datang, berupa kabar bahwa Utsman sudah diturunkan dari puncak kekuasaannya. Akibatnya kaum muslimin gempar dan bingung. Khalifah Utsman membela diri dengan mengirimkan surat ke seluruh wilayah Islam. Para sahabat pun meminta dia bertindak tegas memerangi Ibnu Saba dan pengikutnya. Namun sang khalifah yang berhati lembut tidak ingin terjadi perang saudara. Dia memilih memanggil dan berdialog dengan kelompok pemberontak. Karena pandai bersilat lidah, mereka pun merasa aman, bahkan hampir menang. Ali bin Abi Thalib didatangi dan diajak melawan Utsman. Dia menolaknya, tetapi mereka tidak mau menyerah. Desakan semakin kuat, maka dia memilih keluar dari Madinah, berharap fitnah mereda dengan kepergiannya. Semakin banyak orang-orang yang terprovokasi, hingga kelompok munafik itu mendesak Utsman agar mundur dari jabatannya. Berbagai ancaman dilontarkan, bahkan Utsman dilempari saat berada di atas mimbar masjid hingga pingsan. Para sahabat geram dan ingin membalas, tapi Utsman melarangnya. Utsman tidak mau mundur dari jabatannya. Dia mengingat pesan Nabi SAW. Wahai Utsman, barangkali Allah memilihmu menjadi pemimpin. Jika kaum munafik memintamu melepas amanah ini, janganlah kamu tunduk. Kondisi Madinah memanas, dan para pemberontak yang didukung massa mulai mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Para sahabat hanya bisa berjaga di luar rumah. Mereka tetap dilarang mengangkat senjata. Saat itu Ali dan dua putranya, Hasan dan Husain, menjadi pelindung sang khalifah. Alhasil para pemberontak tidak berani masuk. Walau dikepung, khalifah tetap sholat tahajud seperti biasa. Dia juga membaca Al-Quran dan memohon ampun kepada Allah. Suatu malam Abu Hurairah membangunkannya untuk sahur. Sebelum tidur, Utsman memang berpesan demikian. Semoga Allah merahmatimu, ujar Utsman seraya mengusap keningnya. Ketahuilah wahai sahabatku, tadi aku bermimpi bertemu Rasulullah. Beliau berjanji akan berbuka puasa bersamaku. Lanjutnya sambil tersenyum bahagia. Mimpi itu menjadi kenyataan. Esok harinya, beberapa pemberontak memanjat sisi tembok rumah Utsman dan masuk. Mereka merenggut paksa jiwa sang khalifah. Sebelum maghrib, Utsman kembali ke Rob yang dirindukannya, menyusul sang Nabi dan dua sahabat tercinta Abu Bakar dan Umar. Semoga Allah merahmati Utsman bin Affan, sahabat yang para malaikat saja malu kepadanya.